Sukanya teman-temannya ya, ini baru 8 mahasiswanya. Mungkin boleh woro-woro lagi di grup untuk pada join Zoom meetingnya. Ada berapa jumlah mahasiswanya ya? Kurang lebih 17, Ibu. Oh, memang sedikit ya, 17. Oke deh. Mungkin yang udah join, silakan untuk kameranya diaktifkan, ya, dinyalakan. Oke, mungkin sambil menunggu teman-temannya, eh, karena ini pertemuan kita yang pertama ya, betul ya? Karena terkendala jadwalnya bentrok, kemudian jadi kita belum eh, ada pertemuan gitu ya. Jadi untuk itu saya mau bacakan dulu tentang kontrak perkuliahannya. Saya share screen dulu. Apakah layar saya sudah terlihat? Sudah, Ibu. Lihat, Ibu. Ya, sudah ya. Oke. Jadi seperti biasa, memang untuk pertemuan kita yang pertama, saya akan membacakan kontrak perkuliahan ya. Untuk semester ini saya mengampu mata kuliah manajemen perapotekan ya untuk semester 5 ya. Waktunya mungkin ini adalah keputusan terakhir di mana kita akan kuliah secara Zoom meeting di hari Rabu jam 8 ya. Karena saya baru tahu tadi pagi gitu ya, sementara saya sudah ada meeting lain. Jadi untuk khusus hari ini kita mulai 9.40. Tapi untuk minggu depan dan seterusnya kita bisa mulai jam 8 ya. Kemudian untuk strategi perkuliahan ya seperti biasa ya ada eh, pendahuluan, kemudian ada cakupan materi ya, penyajian, penutup ya. Kemudian ada tugas ya, silakan nanti kalian kerjakan. Kemudian untuk eh, materinya ya, materinya ada tentang pendirian apotik, pengelolaan apotik ya, pengelolaan resep. Nanti mungkin langsung aja di jadwal perkuliahannya akan saya bacakan ya. Tugas ya seperti biasa, tugas silahkan dikerjakan ya. Kehadiran tatap muka minimal 80%, evaluasi UTS dan UAS ya. Kemudian karena kita perkuliahan secara daring atau online, saya akan bacakan tata tertib bagi siswa dan dosen. Mahasiswa diwajibkan menggunakan pakaian sopan, rapi, berkerah pada waktu mengikuti perkuliahan ya, walaupun secara daring ya tetap diwajibkan untuk menggunakan kemeja pakaian rapi ya. Kemudian wajib mengikuti perkuliahan daring dengan menggunakan akun SIA masing-masing ya. Jadi jangan menggunakan akun SIA milik temannya, milik orang lain ya. Mahasiswa diwajibkan menyalakan video saat perkuliahan berlangsung. Ini sudah menjadi tata tertib perkuliahan daring. Jadi silakan yang belum menyalakan kameranya, Sarah ya, Deborah, Anissa, Putri ya, Anita, Gita ya, Abdul Hafiz dan teman-teman semuanya silakan kameranya dinyalakan. Pada waktu perkuliahan, semua handphone dinonaktifkan atau di silent. Ya, mahasiswa baru boleh menyalakan mikrofon ketika bertanya atau sedang berdiskusi atau sedang menjawab pertanyaan. Mahasiswa dilarang melakukan sharing file pada saat perkuliahan berlangsung, kecuali memang sedang ada penugasan. Mahasiswa dilarang melakukan aktivitas lain, ya, kecuali atas seizin dosen. Jadi sekiranya kalau sambil sedang bekerja atau melakukan hal lain, silakan tulis di kolom chat ya untuk meminta izin. Mahasiswa wajib fokus memperhatikan dan berperan aktif selama penyampaian materi oleh dosen ya. Walaupun sedang ada kegiatan lain ya, tetapi tolong siapkan waktu ya karena saya biasanya mengajar kuliah itu tidak sampai full sampai jam pelajaran habis, tetapi
hanya menyita waktu kalian 45 sampai 1 jam paling lama. Jadi tolong fokus mendengarkan ya, menghargai. Jadi eh, tolong selalu mendengarkan ya. Tidak diperkenankan melakukan keributan ya. Keterlambatan masuk diizinkan maksimal 15 menit. Lewat batas waktu tersebut mahasiswa boleh masuk tetapi tidak diizinkan untuk mengisi daftar hadir. Perbaikan presensi dilayani sebelum perkuliahan selanjutnya berlangsung ya. Silakan kalau memang ada presensi tetapi belum terabsen ya dengan satu dan lain hal, silakan langsung japri ke saya untuk perbaikan presensi. Untuk revisi nilai dilayani paling lambat 1 minggu setelah batas akhir penginputan nilai. Lewat dari 1 minggu sudah tidak dilayani. Kemudian untuk kriteria penilaian saya rasa masih sama dengan semester sebelumnya. Pembobotan nilai untuk kehadiran dan tes tugas masing-masing 5%, kemudian UTS dan UAS masing-masing 35%. Mahasiswa yang mendapat nilai C, min, atau D itu wajib mengikuti SP. Ya, kalau dapat nilainya E, wajib mengulang kuliah. Nah, ini adalah jadwal perkuliahan kita selama 1 semester ini. Pertemuan pertama itu pendahuluan ya, kemudian lanjut pendirian apotik ya, karena kita sudah 2 kali absen ya. Hari ini saya akan membacakan kontrak perkuliahan dan materi tentang pendirian apotik. Ya, nanti untuk minggu depan kita akan belajar tentang pengelolaan persediaan farmasi, 2 kali pertemuan, lanjut kepada pengelolaan resep dan obat khusus, kemudian lanjut kepada standar pelayanan kefarmasian di apotik, ya, 2 kali pertemuan, kemudian lanjut UTS. Ya, jadi bahan untuk UTS itu ada 3 materi, ya. 4 materi ya, ada 4 materi untuk UTS. Kemudian lanjut setelah UTS, materi tentang penetapan harga, pengendalian apotik, manajemen keuangan, jaminan mutu, strategi pengembangan apotik, balance scorecard, dan studi kelayakan. Ya, nanti silakan dilihat ya kontrak perkuliahannya. Mungkin itu saja untuk kontrak perkuliahannya. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Suara saya jelas ya? Terlalu cepat nggak saya bicara? Enggak, Bu, jelas. Bisa ikutin ya? Ya, makanya harus fokus. Kalau saya ngajar karena ngomongnya agak cepat menurut saya, kalau nggak fokus ya udah pasti kelewat. Ya, oke. Mungkin ada pertanyaan dulu nggak nih dari kontrak perkuliahan kita? Belum ya? Saya rasa belum ada. Kemudian kita lanjut kepada eh, pendirian apotik. Ya, ini kan kalian kuliah S1 ya. Ada nggak sih kira-kira keinginan untuk lanjut apoteker kira-kira? Ada, Bu. Pasti. Ada ya, Sarah doang nih yang mau lanjut apoteker, yang lainnya nggak ada. Ada, Bu. Ibu. Ada Tahu. ya, ya, ya semoga semuanya lancar, S1 lulus dengan baik, lanjut apoteker ya supaya pelayanannya lebih maksimal ya. Kalau apoteker itu bebas mau bikin apotik ya, mau mendirikan sendiri usahanya, mau kerja di eh, rumah sakit sebagai kepala instalasi misalnya, mau kerja di industri ya, lebih banyak pilihan dan lebih baik tentunya ya. Lulusan sarjana belum tentu nggak bisa kerja, nggak juga, tetapi alangkah baiknya kalau kita menyandang gelar sebagai seorang apoteker gitu ya. Nah ini eh, kita akan belajar hari ini tentang pendirian apotik ya. Syukur-syukur kalau nanti eh, bisa bikin apotek sendiri ya, amin ya. Oke, yang pertama ya kita eh, paling basicnya dulu nih, apa sih apotik? Yang benar tuh apotik atau apotek sih? Apa yang benar? Otek, Bu. Apotek. Otek, Bu. Apotek. Kenapa Otek. Sarah? Hmm. Kenapa bukan apotik? Kira-kira.
Kok tahu yang benar apotek bukan apotik? Bahasa bakunya tuh apotek. Bahasa bakunya apotek. Ya, jadi kalau selama ini yang masih menyebut apotek itu salah. Ya, kita sebagai tenaga farmasi kita betulin ya namanya apotek ya. Nah, apotek itu adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktek kefarmasian oleh apoteker ya. Nah, apoteker sendiri itu adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker. Jadi setelah sarjana farmasi kalian lulus, kalian lanjut kepada profesi apoteker dan melakukan eh, sumpah jabatan apoteker, baru kalian akan dikatakan sebagai seorang apoteker. Ya. Nah, ini ada definisi ya yang mungkin sering kali kita dengar, tapi kita juga masih bingung ya, masih sulit membedakan apa sih bedanya. Ya, sebelumnya kalau saya boleh tahu, kalian tahu nggak sih STRA itu singkatan dari apa sih? STRA, Surat Surat tanda tanda registrasi registrasi apotek. apoteker. apoteker. Ada di sini yang mungkin dari TTK, dari D3 Farmasi ada mungkin di sini? Nggak ada, semuanya dari SMA atau SMF. Iya. SMF, Bu. Ada yang SMA, Bu. Oh iya, tapi nggak ada yang dari D3 ya. Kalau D3 itu ada istilahnya STR-TTK. Apa itu STR-TTK? Surat tanda Surat tanda registrasi tenaga teknis Mm-mm. kefarmasian. kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian ya. Kalau SIPA, apa sih SIPA? Kepanjangannya Surat izin Surat izin praktek apoteker. praktek apoteker. Bedanya dengan SIA, apa SIA? Kalau SIA surat surat izin apotek. apoteknya. Surat izin apotek. Ya sudah familiar ya, sudah tahu masing-masing singkatannya apa. Jadi STRA itu adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Konsil Tenaga Kefarmasian kepada apoteker yang telah diregistrasi. Ya, kalau sudah terregistrasi, apoteker akan mendapatkan surat tanda registrasi apoteker. Ya, nah kalau SIPA itu adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota kepada apoteker sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktek kefarmasian. Makanya biasanya di lembar SIPA itu ada tempat prakteknya, ya. Si apoteker ini prakteknya di mana? Nah, itu tertulis di SIPA. Ya. Kemudian kalau SIA itu adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada apoteker sebagai izin untuk menyelenggarakan apotik. Ya, jadi surat izin apotik itu diberikan kepada apotekernya. Ya, sebenarnya izinnya ini kepada apotekernya untuk menyelenggarakan apotik. Ya, nah ini ada perizinan apotik ya. Jadi kalau sebelumnya apotik itu izinnya diurus melalui PTSP ya, satu pintu ya, di mana semua setiap pengurusan perizinan khususnya apotek itu dikerjakan di kecamatan, kantor kecamatan ya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, semakin berkembangnya zaman teknologi, eh, pemerintah juga berusaha mempermudah pengurusan perizinan ya. Nah, eh, pada tahun 2020, perizinan terbaru itu melalui istilahnya OSS-RBA, Online Single Submission Risk Based Approach, ya. Jadi melalui sistem OSS, ya. Sistem OSS itu adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik atau website online. Ada nggak nih yang pernah dengar OSS? Atau ada yang sudah pernah mengurus izin apotik, membantu mengurus izin apotik melalui OSS. Ada nggak yang pernah? Belum? Belum pernah ya. Oke, nah kita belajar sama-sama ya. Nah, untuk mengajukan izin apotik menggunakan OSS RBA itu bisa izin apotik baru, perpanjangan, pencabutan, atau pergantian apoteker. Itu semua bisa dilakukan ya. Nah, untuk surat izin apotik itu menggunakan OSS, sementara surat izin praktek apoteker SIPA-nya itu masih diurus di PTSP ya, di kecamatan ya. Oke.
sektor kesehatan berpedoman pada Permenkes nomor 14 tahun 2021 tentang standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sektor kesehatan. Ya, jadi undang-undangnya ini merujuk kepada Permenkes nomor 14 ya. Nah, ini penerapan online-nya. Bagaimana sih? Ya, kalau kita lihat di sini konsepnya itu sesuai dengan pasal 6 dan pasal 7 dari Undang-Undang Cipta Kerja, di sini diamanatkan ya, perizinan berusaha berbasis resiko. Ya, tentang sudah diatur di pasal 6 dan 7 tentang perizinan berusaha berbasis resiko ya. Jadi berdasarkan resikonya itu ada kegiatan usaha berisiko rendah, berisiko menengah dan berisiko tinggi ya. Nah, ini berdasarkan PP nomor 5 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko ya. Itu ada 4 hal ya. Yang pertama ada NSPK, norma standar prosedur dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko dalam OSS, merupakan acuan tunggal ya bagi pemerintah pusat, Perda dan pelaku usaha ya. Jadi untuk sekarang OSS berbasis risiko itu adalah acuan tunggal ya. Nah, sistem OSS wajib digunakan oleh siapa? Ya, ini banyak istilah-istilah yang mungkin masih asing bagi kalian. Nanti kita bisa lihat di slide yang terakhir ada eh, daftar singkatan. Sebentar ya, mungkin saya ke slide yang terakhir dulu. Nah, ini adalah daftar istilah atau daftar singkatannya. K garis miring L garis miring D itu artinya adalah kementerian, negara, atau perangkat daerah. Ya, kalau KEK itu adalah kawasan ekonomi khusus, SPPL adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. Nah, jadi ini adalah daftar singkatan atau istilah ya. Mungkin ini daftarnya boleh kalian foto dulu ya, karena kita nanti biar nggak bolak-balik ya, kalian foto supaya nanti setiap kali ada penyebutan istilah lagi, kalian sudah tahu artinya apa. Sudah difoto? Sudah, Bu. Udah ya. BAP-nya saya belum kirim ya. BAP udah kirim belum? Mumpung ingat nih. Belum kayaknya ya. Oke, kita lanjut ya. Sudah foto ya. Kita lanjut kepada ini ya. Jadi ya sistem OSS itu wajib digunakan oleh kementerian atau lembaga, Pemda, administrator, kawasan ekonomi khusus, badan pengusaha, dan seterusnya. Proses perizinan berusaha dilakukan dalam sistem OSS ya. Sistem OSS dibagi kepada 3 subsistem ya, ada subsistem pelayanan informasi, perizinan berusaha, dan pengawasan ya. Nah, ini diimplementasikan dari bulan Juli tahun 2020 ya. Oke, kita lanjut. Peraturan BKPM turunan Undang-Undang, ini BKPM itu singkatan dari Badan Koordinasi Penanaman Modal ya.
Jadi nanti kalau ada yang masih bingung, silahkan kalian Google ya. Sekarang tinggal gampang, tinggal Google aja. Sebelum ke Oh ya, sebelum ke sini coba ya ini agak lompat-lompat supaya jangan bikin kalian bingung ya. Perizinan berusaha berbasis resiko ya. Jadi tadi sudah kita tahu bahwa eh, resikonya itu dibagi menjadi tiga ya, rendah, menengah, dan tinggi. Nah, khusus untuk eh, perizinan berusaha pendirian apotik itu adalah resiko tinggi. Ya, nanti kita lihat ada di belakang ya. Nah, ini ada resiko rendah ya, kemudian resiko menengah rendah, menengah tinggi, dan resiko tinggi ya. Untuk pendirian apotik itu resiko tinggi ya. Jadi apa yang diperlukan dalam perizinan itu adalah NIB dan izin ya. NIB itu adalah legalitas pada tahap persiapan ya. Kemudian yang kedua adalah persetujuan lingkungan ya, persetujuan lingkungan, pengesahan PKPLH ya atau pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan hidup ya, juga upaya pengelolaan lingkungan dan pemantauan lingkungan UKL UPL-nya ini disahkan ya atau AMDAL dan SKKL surat keputusan kelayakan lingkungan ya, nanti ini semuanya diurus ya. Nah, kemudian ada tahap verifikasi. Verifikasi ini eh, biasanya bisa dilakukan self assessment ya, juga bisa dilakukan dengan pemeriksaan langsung dari Sudin ya, pemeriksaan langsung dari Sudin. Nah, kemudian setelah diverifikasi untuk pemenuhan semua persyaratan untuk penerbitan izin dan persetujuan lingkungan, baru keluarlah izin ya. NIB dan izin sebagai perizinan berusaha berlaku untuk melakukan kegiatan usaha ya. Nanti kalau yang resiko lain kalian bisa baca aja, tapi saya akan menekankan pada resiko tinggi untuk pendirian apotik ya. Nah, ini penerima hak akses siapa saja sih yang eh, dapat menggunakan hak akses OSS ya. Bisa ke pelaku usaha, lembaga, kementerian lembaga ya dan seterusnya. Jadi sudah digunakan oleh hampir semua eh, lembaga ya. Nah, kalau kalian lihat ya ini secara detail akan dijelaskan bagaimana subsistem pelayanan informasi OSS ya. Jadi kalau kalian buka di website ya oss.go.id ya. Ini kalian buka, kalian daftar ya. Nah, daftar itu untuk pertama itu akan keluar seperti ini. Sebentar, saya tadi udah coba buka supaya kalian bisa lihat. Bentar ya, di mana tadi saya buka? Perizinan OSS. Nah, ini ya. Sebentar saya share screen dulu. Ini. Salah, 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 salah. Ini punya kita. Ini, ya. oss.go.id, ya. Nah, layar saya. Oke. Nah, nanti untuk pertama kali kita daftar. Internet saya yang nggak bisa. Nah, begitu masuk ke daftar, nanti akan keluar skala usaha. Ya, skala usaha. Nah, ini bisa dipilih aja modal usaha apakah kurang dari 5M atau lebih dari 5M. Coba kita pilih yang kurang dari 5M. Nah,
pelaku usahanya siapa? Badan usaha, PT, CV gitu ya. Kalau perorangan silakan dipilih perorangan, dimasukkan di sini NIK dan nomor ponsel. Ya, jadi ini daftar seperti kita sign up dulu ya. Daftar menggunakan email nanti verifikasi. Nah, kemudian kalian bisa baca informasi dan panduannya di sana. Nanti kalau mau coba sendiri silakan ya. Nah, di informasi kalian bisa pilih klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia atau KBLI 2020. Ya. Nah, KBLI 2020 itu kalian bisa pilih di sana 47721 ya, karena ini adalah pilihan untuk perdagangan eceran barang dan obat farmasi untuk manusia di apotik. Jadi untuk pendirian apotik kita pakai kode 47721 KBLI-nya ya. Nah, ruang lingkupnya nanti dipilih di sini apotik. Nah, ini nanti akan keluar menu KBLI OSS berbasis resiko 47721 untuk apotik. Nah, kita bisa lihat di sini ruang lingkupnya untuk apotik, skalanya usaha mikro, luas lahan tidak diatur, tingkat resikonya tinggi. Nih, kalian bisa lihat di sini. Kelihatan nggak? Kecil-kecil memang. Kelihatan? Iya, Bu, Tingkat kelihatan. resikonya tinggi. Kelihatan ya, makanya tadi saya tekankan untuk yang tingkat resiko tinggi aja yang kita pelajari ya. Kemudian perizinan berusaha izin jangka waktu 9 hari, masa berlaku 5 tahun. Ya. Nah, persyaratan perizinan itu apa aja yang dipersyaratkan? Administrasi, bangunan, lokasi, sarana prasarana, dan SDM. Ya, nanti bisa dibaca di sini. Ya. Kemudian lanjut. Ya. Nah, ini untuk klinik. Ya. Bisa jadi misalnya mau bikin apotik, tapi sama kliniknya sekalian. Gitu ya. Kan ada ya, misalnya kita mau bikin apotik tapi kita mau buka praktek dokter gitu misalnya. Nah, ini untuk yang klinik ya, tentunya klinik swasta yang akan misalnya mau buka klinik ya, klinik swasta, KBLI-nya nomor 86105 ya, jadi beda ya. Nah, ini adalah menu KBLI OSS berbasis resiko untuk KBLI 86105 untuk klinik swasta ya. Nah, untuk klinik swasta ini tingkat resikonya adalah menengah tinggi. Beda tadi dengan apotik. Kalau apotik resikonya tinggi, tapi kalau klinik resikonya menengah tinggi. Ya, perizinan berusaha sertifikat standar, jangka waktu 20 hari, masa berlaku 5 tahun. Ya, persyaratannya administrasi umum dan teknis. Ya. Nah, ini ada bidang usaha penanaman modal, BUPM. Ya. Untuk kita bidang usahanya perdagangan eceran, tadi kita masuknya ke 47721 ya. Ini langsung aja karena udah tahu kan nanti KBLI BBLI-nya nomor 47721. Nah, ini adalah subsistem perizinan berusaha ya, masih di OSS ya. Bisa dilihat nanti untuk permohonan baru. Ini pemrosesannya teknisnya seperti ini. Untuk kita sebagai pelaku usaha ya, pemilihan bidang usaha tadi sesuai KBLI 2020, kemudian kita isi datanya ya. Kemudian setelah isi data akan divalidasi tingkat resiko ya. Tentu saja untuk pendirian apotik kita resiko tinggi. Ya, resiko tinggi. Kemudian pemenuhan persyaratan dasar, kemudian pemenuhan persyaratan sektoral yang kita perlu urus ya. Nah, ini persyaratan dasar apa aja ya? Persyaratan sektoral apa aja ya? Salah satunya adalah sertifikat standar. SS itu sertifikat standar ya. Persyaratan dasar juga perlu dipenuhi ya. Nah, nanti keluarnya apa? Kita dapat NIB dan sertifikat dasar
juga izin. Ya. Nah, alur penerbitan perizinan berusaha. Kalau kita lihat di sini, alur perizinannya adalah pelaku usaha itu membuat permohonan perizinan berusaha melalui OSS. Kemudian ada notifikasi permohonan, ya, diikuti kelengkapan persyaratan, ya, apabila sudah memenuhi, ini kan dikasih waktu, ya, dikasih waktu apabila sudah memenuhi syarat sesuai dengan durasi yang sudah ditentukan, itu sistem otomatis menerbitkan perizinan berusaha. Ya, tapi kalau belum, ya sudah lewat waktunya, itu ada verifikasi permohonan. Ya, nah ini kalau kurang lengkap, biasanya di sistem itu disampaikan permintaan untuk melengkapi kekurangan. Jadi nanti OSS bisa dilihat secara berkala apakah sudah disetujui atau belum. Kalau belum disetujui, berarti ada administrasi yang kurang lengkap. Nah, yang kurang lengkap apa aja? Nah, itu dia sebutin. Misalnya, yang kurang lengkap, oh tidak ada foto eh, lokasi gitu, tidak ada denah lokasi misalnya, atau tidak ada atau kurang peralatan peracikan, ya. Nanti kan ada yang tadi tuh ada apa persyaratan yang perlu dipenuhi ya. Seperti biasa kalau kita mau izin apotek kan banyak tuh sarana prasarana misalnya yang perlu dipenuhi ya kayak alat racik, kemudian apa eh, kulkas ya untuk penyimpanan obat, kemudian ada apar, kemudian ada rak obat ya, lemari narkotik dan seterusnya ya, standar eh, yang memang dibutuhkan gitu untuk operasional apotek. Nah, nanti persyaratan itu dikirim. Nah, kemudian apa yang kurang itu nanti ada notifikasinya ya. Kalau disetujui, ya sistem OSS langsung menerbitkan perizinan berusaha atas nama menteri. Ya, tapi kalau dikurang lengkap, ya nanti minta dilengkapi itu kekurangannya. Nah, kalau ditolak, ya langsung ditolak gitu ya. Sudah ada eh, penolakan by system. Jadi langsung dari sistemnya ditolak. Ya, mungkin dari OSS itu aja di secara eh, secara teknis ya. Gimana tadi cara kita akses ke dalam OSS ya nanti kalian bisa coba sendiri di tempat kerja atau di rumah ya jangan coba untuk masuk aksesnya kalau kalian pengen tahu ya nah ini eh, perizinan berusaha berbasis risiko ya persyaratan dasar perizinan berusaha kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang lingkungan bangunan gedung sertifikat layak fungsi diatur dalam PUU bidang tata ruang bidang lingkungan hidup dan bidang bangunan gedung. Jadi eh, yang pertama perlu dipikirkan kalau mau mengajukan perizinan itu adalah persetujuan lingkungan dulu. Gedungnya ada nggak ya? Kita kalau misalnya mau buka apotek kita harus ada tempatnya dulu gitu kan ya. Bener nggak? Ya, harus ada tempatnya. Mau bukanya di mana nih apoteknya? Ya, kemudian eh, persetujuan lingkungan, sekitar lingkungan tempat kita menurunkan apotek itu setuju nggak ya atau undang-undang istilahnya UUG ya. Nah itu persyaratan dasar harus dipenuhi dulu ya. Nanti ada istilahnya adalah em, SKKL ya, surat kelayakan lingkungan atau SPPL, surat pernyataan kesanggupan pengelolaan pemantauan lingkungan hidup ya. Nah, itu diurus ke PTSP, masih satu pintu ke kecamatan ya. Nah, kemudian perizinan berusaha
berbasis resiko ya. Kode yang ini akan memuat pengaturan kode KLBI ya, KBLI, judul KBLI, ruang lingkup yang tadi ya, KBLI, persyaratan, kewajiban perizinan ya. Ini ada semua. Standar kegiatan usaha ya yang di Permenkes 14 tahun 2021. Sektor kesehatan, obat dan makanan itu masuk ke dalam Permenkes ini. Ya. Usaha apotik dan toko obat ya. KBLI kalau apotik itu ada di 47721, tapi kalau toko obat itu ada di 47722 dan 47842 ya. Kalian juga kalau misalnya punya kepikiran nih, oh iya buka toko obat aja gitu ya. Nah, kalian bisa nanti sama di OSS juga, tapi KBLI-nya beda ya untuk toko obat 4722 dan 47842 ya. Tingkat resiko tinggi ya, tadi kita udah baca. Nah, perizinan berusaha itu berupa NIB, sertifikat standar dan izin. Surat izin ya, SIA nanti keluarnya ya. Jadi untuk memulai nanti kapan bisa mulai kegiatan operasional di apotik itu kalau sudah ada izin usahanya, yaitu berupa NIB, sertifikat standar dan izinnya, SIA-nya ya, baru diizinkan untuk kegiatan operasional apotik ya. Jangka waktu perizinan 9 hari, masa berlaku maksimal 5 tahun atau mengikuti SIPA atau SIP TTK. Ya, jadi kalau SIPA-nya itu habis sebelum 5 tahun, SIA-nya ya ikutin SIPA ya. Nah, ini persyaratannya administrasi, lokasi, bangunan, sarana prasarana, peralatan dan SDM ya. Nanti akan dijelaskan. Nah, ini masih sama ya. Apa itu OSS RBA yang tadi sudah dijelaskan di awal. OSS RBA itu adalah perizinan berusaha yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha. Proses perizinan dilakukan secara terintegrasi melalui sistem online. Ini adalah hal yang harus disiapkan apotik dalam perizinan RBA ya. Surat permohonan dari pelaku usaha apoteker untuk perseorangan atau pimpinan PT. Ya, jadi untuk mendirikan apotik atau toko obat itu bisa perorangan, ya bisa atas nama sendiri gitu atau bisa atas nama PT atau yayasan atau koperasi atau CV, ya. Kemudian kalau bukan perseorangan, sarana apotik itu bukan merupakan apoteker penanggung jawabnya, nah itu perlu notaris, ya. Harus ada surat perjanjian yang disahkan oleh notaris, ya. Jadi ada eh, perjanjian kerjasama. Misalnya antara PT, ya, itu bikin surat perjanjian kerjasama. Tapi kalau perseorangan itu tidak perlu, ya. Kemudian ada dokumen SPL, ya. SPPL ini adalah surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup. SPPL ini diurus ke PTSP, ya. Seluruh dokumen yang mengalami perubahan untuk permohonan perubahan izin, ya. Karena tadi OSS itu selain untuk perizinan apotek baru, juga untuk perubahan izin ya kalau habis atau pergantian apoteker ya dan seterusnya itu perlu disiapkan kalau ada yang berubah ya. Kemudian dokumen izin yang masih berlaku, self assessment penyelenggaraan apotek melalui aplikasi Simona ya. Pelaporan terakhir surat pernyataan komitmen di Sipnap ya. Sipnap tahu ya apa ya? Sipnap apa sih? Apa Sipnap? Eh, izin kayak buat obat psikotropik gitu ya sih. Ya, untuk pelaporan ya. Sipnap itu adalah aplikasi sistem pelaporan narkotika psikotropika. Ya, jadi sekarang itu sudah lama sih untuk pelaporan narkotika psikotropik itu melalui Sipnap. Ya.
Nah, kemudian yang harus disiapkan adalah bukti pembayaran PAD, ya, eh, pendapatan daerah, ya, pendapatan haknya apa ya? Bentar, saya lupa. Pendapatan asli daerah, ya. Jadi untuk pengurusan izin nanti kan berbayar, ya, berbayar yang langsung kepada pemerintah negara, ya. Nah, ini ada bukti pembayarannya. Kemudian lokasi, informasi geotek apotek, informasi lokasi apotek, informasi bahwa apotek tidak berada di dalam lingkungan rumah sakit, ya. Kemudian bangunan, bangunan itu ada denah bangunan yang menginformasikan pembagian ruang dan ukuran ruang apotek. Jadi digambar denahnya. Sarana prasarana, ya, ada data sarana, prasarana dan peralatan. Foto papan nama apotek dan posisi pemasangannya. Yang ini difoto-foto semuanya. Ya, foto apoteknya, foto papan nama apoteknya, ya. Foto papan nama praktek apoteker dan posisi pemasangannya. Jadi ada apotekernya itu difotokan, ya, dan posisinya eh, foto papan itu ada di mana, papan tersebut ada di mana, nanti dipasang, itu juga difotokan. Nah, kemudian juga SDM, ya, struktur organisasi SDM, ya, paling sedikit terdiri dari, ya, data apoteker penanggung jawab, ya, berupa KTP, STRA, dan SIPA, ya. Informasi paling sedikit 2 apoteker untuk apotek yang buka 24 jam. SIPA atau SIP TTK yang bekerja di apotek itu juga disiapkan, ya. Nah, dari struktur ya ada APJ, ada APING-nya, ada asistennya, mungkin ada tenaga raciknya, mungkin ada kurirnya. Nah, itu dibuat tupoksi, tugas pokok dan fungsi masing-masing SDM. Itu juga disertakan, disiapkan, ya. Informasi tentang SDM, APJ-nya siapa, ya. Direkturnya untuk pelaku usaha non perorangan, ya. Tadi misalnya bentuknya PT, CV, yayasan. Nah, itu direkturnya siapa. Kemudian ada apoteker lain atau TTK atau asisten TTK. Ya, semuanya disiapkan. Nah, kemudian ini ada perizinan toko obat. Apa aja sih yang harus disiapkan untuk perizinan toko obat? Ya, surat permohonan dari pelaku usaha rata-rata sih sama, ya. Surat perizinan, ya, kerjasama TTK yang disahkan oleh notaris, ya. Kalau pelaku usaha toko obatnya non perseorangan. Kemudian dokumen SPPL, ya, ini kurang lebihnya sama. Nah, cuma ini eh, lokasi sarana prasarana sama ya. Nah, ini hanya kalau toko obat itu kan cukup TTK ya. Tidak perlu apoteker, cukup TTK. Nah, jadi untuk SDM-nya penanggung jawabnya siapa ya. Terus jumlah TTK lain kalau ada, seluruh TTK harus punya surat izin praktik ya. Nah, ini adalah penerbitan perizinan berusaha apotik. Jadi yang pertama adalah penerbitan NIB, ya, nomor izin berusaha, ya, sebagai persiapan kegiatan usaha, ya. Kemudian penyampaian persyaratan izin, ya, ke OSS. Kemudian diverifikasi, ya, biasanya didatengin oleh Dinkes, ya. Kemudian sertifikasi, ya, apakah semua memenuhi syarat atau tidak, ya. Kemudian ada notifikasi kepada OSS ya kalau sudah memenuhi syarat. Terbit izinnya ya. Jadi ini ada pemenuhan persyaratan di sini, kemudian penilaian kesesuaian dan pengawasan ya. Nah, ini ada self assessment apotek melalui Simona. Ya, Simona itu adalah sistem informasi monitoring dan pembinaan fasilitas pelayanan kefarmasian. Simona ada
bisa diakses melalui websitenya simona.kemkes.go.id ya. Kemudian klik daftar. Nanti kalian juga bisa buka-buka di sini. Ada apa di Simona ya. Daftar dulu usernya, buat akunnya ya. Terus kemudian login Vaskesnya ya, masukkan kode email dan password, kemudian login. Nah, lakukan pengisian self assessment ya. Jadi nanti di berandanya itu ada form self assessment ya, diklik yang ini, kemudian isi form ya, isi form, ada data dasar ya dan seterusnya, ini semua diisi. Kemudian dikirim ya. Sudah, kalau sudah selesai kita bisa cek statusnya apakah sudah berhasil atau belum melakukan self assessment ya. Nah, ini hal dapat di screenshot sebagai kelengkapan dokumen perpanjangan atau perubahan izin apotek, jadi disimpan ya kalau sudah melakukan self assessment. Revolusi digital jauh lebih signifikan daripada penemuan tulisan atau bahkan teknologi pencetakan. Nah, itu kata si Douglas Engelbart ya. Jadi memang semakin maju eh, teknologi ya. Sekarang perizinan semua bisa dilakukan melalui website. Ya, sampai sini ada mau ditanyakan dulu nggak? Ah, Ibu, maaf saya izin bertanya. Mm-mm. Kalau misalnya berarti buat jadi apa namanya dari toko obat gitu ke apotek itu bisa ya, Bu? Maksudnya kan kalau misalnya bisa bisa gitu nggak sih, Bu? Bisa misalnya awalnya kita buka toko Maksudnya. obat terus mau ke apotek tuh bisa nggak sih, Bu? Bedanya apa sih? Toko obat sama apotek sebelumnya. Mbak Sarah yang nanya ya? Iya, bedanya di jenis obat yang bisa dijual. Ya, Mbak Sarah mungkin boleh dinyalain mungkin kameranya biar bisa lihat yang mana sih yang namanya Mbak Sarah nih ya. Nah, ya. Ya kan bedanya obat-obatan ya. Toko obat tidak boleh menjual obat resep. Begitu ya? Tidak menerima resep ya. Iya, heeh. Bener nggak? Penanggung jawabnya TK. Ya sebenarnya kalau mau jadi apotek bisa apa enggak ya bisa ya tetap diurus lagi izinnya. Kan untuk pendirian apotek tadi kita udah belajar harus ada apoteker penanggung jawabnya ya. Nah, jadi nanti si apoteker penanggung jawabnya ini yang akan mengurus surat izin apoteknya, NIB-nya ya, sertifikat sertifikat sertifikatnya itu nanti diurus oleh si apotekernya. Ya, atau boleh diurusin tapi sudah ada APJ-nya gitu. Persyaratannya kan juga nanti kalau untuk apotek kan banyak lagi kan yang tadi ada apa peralatannya, rak obat dan seterusnya, foto praktek apoteker ya, foto papan praktek apoteker itu harus ada. Baik, Bu, terima kasih. Ya. Mau lihat NIB nggak? Nanti Bu, seperti apa jadinya? Nggak usah lah ya. Pokoknya nanti setelah udah keluar NIB, biasanya itu menjadi pegangan kita kalau mau pesan obat ke supplier ya. Kemudian eh, kalau ada pemeriksaan, nah itu pasti nanti diminta NIB-nya, sertifikatnya si. Kalau dulu kan cuma SIA SIPA, minta dong SIA SIPA-nya gitu ya.
Karena sekarang semua sudah basis OSS, itu nanti yang diminta selain SIPA dan SIA, juga NIB-nya, juga SS-nya itu diminta sama supplier. Jadi memang supplier itu nggak mau ada kerjasama dalam pembelian obat kalau belum ada dokumen tersebut gitu. Ya, udah, ya cukup ya. Nanti boleh dilihat-lihat kalau misalnya mau lihat langsung aja ke websitenya atau sekarang di YouTube juga sudah banyak kok tentang bagaimana perizinannya ya. Nah, sekarang ada tugas. Ya, di sini mahasiswanya ada 17 tadi ya. 17 betul nggak? Iya, Bu. Bu. 17. Jadi kalau satu kelompok itu isinya 4, ya berarti ada yang 5. Ya, berarti ada 4 kelompok ya. Ada satu kelompok yang berlima. Nah, tugasnya ini kalian buat dokumen yang dibutuhkan untuk pemenuhan persyaratan perizinan apotek. Ya, yang pertama surat permohonan dari pelaku usaha apoteker. Ya, kemudian dokumen SPPL, ya, surat komitmen melaksanakan SIPNAP, informasi geotek, informasi terkait apotik, denah, ya. Jadi kalian buat ya, kemudian nomor 7 denahnya. Ini dibuat aja, kan sekelompok berempat, ada yang berlima, kalian buat. Ada data sarana prasarana peralatan, foto papan nama, ya. Terus struktur organisasi SDM, tupoksi. Kalian buat di kertas ya, bentuk dokumen Word atau PDF. Dijadikan satu file. Jadi dari 12 ini, 12 poin ini kalian jadikan satu file. Surat pernyataan tidak perlu diberikan materai, ya, dikumpulkan melalui e-learning IKIVA, hanya perwakilan kelompok, ya, jadi hanya satu mahasiswa saja yang upload, paling lambat 4 minggu dari sekarang, ya, jadi silakan dikerjakan. Nanti ini PowerPoint-nya saya kirim ke siapa tadi yang Japri, yang WA saya siapa? Yang WA saya si siapa ini? Gita, ya Gita ya. Iya, Ibu. Ya, jadi Gita silakan di share nanti ini saya kirim slide-nya, filenya. Nanti tugasnya dikerjakan waktunya 4 minggu ya, banyak waktunya ya. Jadi tolong dimanfaatkan, dibuat sebaik-baiknya ya. Jadi belajar juga untuk nanti kalian misalnya mau bikin apotik, mau bikin toko obat, atau dibantu membantu mengurus gitu ya, udah bisa ya. Saya kirim ke Gita. Udah jelas belum nih tentang tugasnya? Surat-surat pernyataan, surat permohonan, ini semua banyak sekali di Google. Kalian tinggal lihat, cari dulu ya. Cari dulu. Ini ada contoh-contohnya. Silakan kalian cari, gampang ya. Dokumen SPPL ini perlunya apa aja? Ya, ada ceritanya foto KTP, fotokopi KTP, ada surat permohonan, ada sertifikat, IMB, semuanya pura-pura ini dicari aja gambar-gambarnya.
Sekalian ke Gita, saya kirim BAP ya Gita ya. Baik, Ibu. Oh, kok praktikum? Bentar, salah. Ada yang mau ditanya tentang tugasnya? Praktikum. Oh, nanti BAP-nya nyusul deh. Kok nggak ada sih? Ya, udah cukup? Ada yang mau ditanya nggak? Ibu, maaf tadi Saya udah saya kirim sinyalnya ke... agak putus. Ya, Ini berarti nanti bentuknya file gimana Mbak? PDF gitu ya, Bu? Ya, dijadikan satu file aja ya. Jadi nanti cuma ada 4 kelompok. Jadi nanti tolong dikumpulkan di e-learning. Hanya 4 nanti jadi yang mengumpulkan ya. Filenya dibikin PDF atau Word boleh silakan. Kalau misalnya ada surat yang perlu pakai materai, nggak usah pakai materai ya. Saya absen dulu coba ya. Bu, izin tanya, Bu. Ya, Ini tugasnya kalau misalnya dokumen-dokumennya pakai di tempat kerja sendiri ya, apa? Kenapa Mbak? tugasnya kan contoh-contohnya bisa pakai yang di apotek, maksudnya tempat kerjanya, tempat kerja saya. Oh boleh, boleh, boleh. Ini kan kita kan cuma belajar ya, maksudnya eh, sebagai bahan pembelajaran aja. Nanti untuk dokumen, saya nggak tahu kalau misalnya maksudnya mau ambil di tempat kerjanya gitu Iya, Bu. atau gimana? Itu mesti izin Iya, dulu ya, iya, Bu. ya mesti izin dulu, nggak boleh ambil ya tanpa izin. Jadi mesti izin dulu. Kalau memang diizinkan ya silakan. Ini maksudnya untuk keperluan pembelajaran aja ya. Jadi nggak boleh ada yang keluar ya. Ini kan dokumen sebenarnya ada yang rahasia juga ya. Baik, Bu. Terima kasih. Ya. Sarah Permata ada? Sarah, Cuti, Bu. Cuti, Sarah, Bu. Sarah Permata cuti, Bu. oh cuti. Sarah Fauzia hadir. Bentar ya. Sarah Permata tidak hadir, Sarah Fauzia hadir. Sylvia Yuni, Hadir, Bu. Anissa Rahma, Hadir, Ibu. Gita Amelia, Yusnia, Hadir, Hadir, Ibu Bu. Gita. Hadir Yusnani. Roida. Roida ada, Hadir, Bu. Florita, Hadir, Putri Bu. Lestari, Hadir, Bu. Putri Lestari. Farizan, Hadir, Bu. Arta Nita, Hadir, Bu. Azahira, Hadir, Bu. Salsabila, Hadir, Ibu. Ananda, Hadir, Bu. Siti Fatimah. Siti Hadir, Bu. Fatimah ada nggak? Abdul Hafiz, Hadir. Abdul Hafiz, Anita, Hayatun Nufus, Hadir, Bu. Deborah Erma, Hadir, Bu. Deborah. Deborah, Deborah hadir ya, oke. Ya,
Gitu aja, udah cukup? Ada lagi nggak yang masih ingin ditanyakan atau masih bingung? Jadi untuk minggu depan kita kuliah jam 8 mulainya ya. Setiap hari Rabu jam 8 ya. Oke. Dah kalau sudah ada mungkin, sudah tidak ada mungkin saya akhiri aja pertemuan yang hari ini. Nanti kita lanjut lagi minggu depan masuk ke dalam pengelolaan perbekalan farmasi di apotik. Ah, terima kasih semuanya atas kehadirannya. Selamat siang. Siang Ibu, terima kasih banyak.